ada seragam atau jabatan yang lebih di bawah nggak dibandingkan dengan Satgas PDI itu. Tapi bayangkan, pertemuan-pertemuan awal Bu Mega dengan Pak Jokowi itu beliau ini pimpinan partai, ini Satgas. Atau setidaknya kalaupun mungkin udah lupa, foto itu kan muncul. Ya. Oh, Jokowi dengan apa? Dengan ceking-cekingnya itu. Dan selalu dipakai untuk tujuan mengolok-olok Jokowi. Oh iya. Tujuannya untuk mengolok-olok Jokowi dari kalangan haters. Betul dari kalangan haters. Nah, jadi Pak Jokowi jadi wali kota, menang, kemudian Ibu Mega atau PDI merasa bahwa yang membawa Pak Jokowi ke Jakarta jadi calon gubernur itu adalah Ibu Mega dan PDI. Yang saya pernah jelaskan sebetulnya juga nggak sepenuhnya dari awal bahwa PDI itu mau memutuskan Jokowi. Saya udah pernah ceritakan juga bahwa awalnya tetap Fauzi Bowo, tapi karena ada dinamika hubungan PDI termasuk Bu Mega dengan Fauzi Bowo, akhirnya kan Fauzi Bowo dicoret dari calon gubernur dan akhirnya opsinya lari kepada Jokowi. Dan pada titik itu saya mau mengatakan tidak ada sebuah dinamika yang 100% dari PDI itu nggak ada dari Bu Mega, nggak ada itu. Bahwasanya Jokowi dipertimbangkan karena dia memang di surveinya muncul, entah peringkat 3 kalau nggak salah. Tapi intinya di antara nama-nama yang lain dia berpeluang kan begitu kan? Kalau di survei nggak muncul juga saya kira nggak akan dipilih gitu. Yang kedua, Jokowi bisa muncul di Jakarta surveinya itu karena kan akumulasi dari capaian prestasi dan komunikasi yang dia bangun selama dia wali kota Solo gitu. Nah, kelihatannya perspektif yang satu arah ini agak kuat gitu loh. Kalau dalam Bu Mega ini bahwa kalau bukan PDI kamu nggak bisa, kira-kira begitu. Nah, ternyata Pak Jokowi ya surveinya sebagai calon presiden itu meningkat dengan sangat pesat setelah dia jadi gubernur Jakarta. Hanya dalam waktu 6 bulan surveinya sudah nomor 1. Nah, pada waktu itu ya terjadi dinamika di internal PDI Perjuangan. Siapa nih calon presiden? Masih 2013 berarti ya? 2013 ya. Nah, sebagian kalangan di PDI Perjuangan masih mengusulkan atau berpendapat bahwa calonnya Ibu Mega, walaupun sudah kalah 2 kali, 2004 dan 2009, gitu. Mau dicoba lagi tuh 2014, gitu. Bukti masih mau ada, salah satunya adalah ketika Projo menyampaikan nama Jokowi, itu Sekjen PDI Mas Cahyokumolo itu marah sama Budi Aris Setiadi. Ketika menyebut nama Jokowi itu. Budi itu Projo, tapi juga sebetulnya dia di PDI Perjuangan Jakarta. Gitu. Salah satu bukti ya, kalau menurut saya. Nah, tetapi kan kemudian survei menunjukkan bahwa peluang Jokowi untuk menang Pilpres itu lebih tinggi daripada Ibu Mega. Sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa Jokowi yang jadi calon. Gitu. Mungkin kurang lebih sama dengan, atau mirip dengan kemarin, beberapa tahun lalu, PDI Perjuangan Bu Mega memutuskan calonnya Ganjar, bukan Puan lah. Mirip dengan seperti itu. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan sisi positif Bu Mega, bahwa Bu Mega melihat hasil survei. Betul, tetapi itu sekaligus menjelaskan bahwa PDI Perjuangan itu tidak boleh ambil kredit 100% terhadap perjalanan politik Pak Jokowi. Betul. Nah, itu kan suatu situasi yang diimplikasikan oleh kalimat kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan deh lu gitu loh. Itu kan kalimat itu menjadi tidak berlaku. Nggak berlaku. Kalau Jokowi ini nggak punya elektabilitas, lalu Anda tunjuk, itu berlaku. Tapi ketika Jokowi punya elektabilitas, berpeluang menang, maka kemudian, mohon maaf, jangan-jangan sebaliknya yang terjadi, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi lah yang menyelamatkan PDI. Garis miring, kalau nggak ada Jokowi, kasihan deh lu kan gitu. Bisa dibalik begitu. Nah, saya mau tambahkan juga, sebetulnya, kalaupun bukan PDI Perjuangan, pasti banyak partai politik ya mau mencalonkan Pak Jokowi. Gitu. Kita lihat contoh kasus Anies. Anies itu surveinya nggak pernah nomor 1, tapi banyak partai yang mau mencalonkan. Lah Pak Jokowi surveinya nomor 1, istilahnya hampir pasti menang, pasti berebutan. Kalau bukan PDI, Nasdem, Golkar, dan realitanya memang partai pertama yang mengajukan Jokowi bukan PDI Perjuangan, tapi partai Nasdem. Begitu. Nah, sekarang kita bicara pada level pribadi. Pada level pribadi, saya kira Pak Jokowi kan dalam proses itu kan melihat bagaimana relasi partai dengan dia, atau relasi Bu Mega dengan dia, itu kan pada posisi yang tadi bangsawan dengan rakyat jelata, atau ya darah biru dengan darah merah, gitu. Nah, yang mungkin menjadi lebih, lebih dalam lagi atau menggores lagi adalah ketika Pak Jokowi sudah jadi presiden. Ya, setelah jadi presiden itu kan kalimat-kalimat
yang semacam itu kan masih muncul, ya. Kemudian juga ya tidak bisa dihindari. Kita nggak tahu persis seperti apa, tetapi dalam dinamika kan terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan aspirasi, terjadi Salah satu perbedaan yang krusial pemikiran. soal U20 kan? Jauh sebelum itu, misalnya soal menteri kan. Oke, ya. Iya, misalnya Pak Jokowi mau angkat Ara jadi menteri, Ara Sirait. Di Bu Mega nggak mau kan begitu kan. Lalu misalnya yang diketahui banyak orang, Bu Mega mau figur X jadi Kapolri. Pak Jokowi maunya figur Y kan begitu kan. Lalu kemudian soal menteri BUMN misalnya yang periode 2014-2019 kelihatannya PDI Perjuangan nggak happy, tapi Pak Jokowi masih tetap mempertahankan. Lalu misalnya soal Pak Luhut gitu. Kalau Pak Luhut nggak apa-apa disebut karena beliau nggak sering disebut-sebut memang kan. Pak Luhut juga kan katanya punya hubungan dan yang nggak begitu bagus ke komunikasinya dengan PDI Perjuangan dalam beberapa kasus, dalam beberapa peristiwa gitu. Ya ada banyaklah peristiwa-peristiwa yang tentu kalau kita riset secara khusus akan banyak menunjukkan bagaimana ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, dalam konteks itu sesungguhnya kalau menurut saya perbedaan pendapat mengenai capres itu adalah akumulasi dari semua ini. Secara teknis sebetulnya biasa aja. Anggap aja sama dengan Pak Jokowi mau Kapolri Mr. Y, Ibu Mega mau Mr. X, kan begitu kan? Nah, dalam kasus Kapolri ini kan ada solusinya. Oke, kalau nggak Kapolri, bisa menduduki jadi pimpinan organisasi lain. Loh, kalau presidennya cuma satu. Nggak ada pilihan lain gitu loh. Nggak ada lain. Dan pada titik itulah kemudian akhirnya ya beda jalan dan pisah jalan gitu. Beda jalan dan pisah jalan. Bu Mega merasa bahwa yang layak, tepat jadi presiden itu adalah Mas Ganjar gitu ya. Entah karena dianggap lebih mampu, entah karena dianggap lebih bisa dikendalikan, entah karena Bu Mega sudah punya prinsip bahwa capres itu harus kader PDI Perjuangan, atau alasan yang lain, Pak Jokowi merasa siapa yang lebih loyal, lebih bisa dipercaya, siapa yang lebih punya kemampuan, tapi intinya akhirnya kedua-duanya beda jalan dan pisah jalan. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, teman-teman, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Mr. Kodari ya. Dari Bung Kodari tentu tadi disampaikan masalah hubungan Jokowi dan Megawati, hubungan PDIP dengan Pak Jokowi dan dengan Bu Megawati. Nah, tentu memang kalau kita melihat hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP ya kerap sekali disebut ya sudah tidak sejalan lagi gitu ya, atau ya mungkin sudah tidak punya pemikiran yang sama lagi ya di dunia perpolitikan gitu ya. Tapi saya nggak tahu secara personal atau secara hubungan kemanusiaan ya mungkin dekat atau sama saja, kita nggak tahu juga sebetulnya gitu ya. Nah, tentu memang ini saya lihat diawali dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi yang saya lihat banyak sekali teman-teman, mungkin Anda salah satunya yang sering menyebutkan bahwa tanpa tanpa PDIP Jokowi gak akan jadi siapa-siapa, dan begitu juga sebaliknya tanpa Jokowi PDIP tidak menjadi apa-apa atau tidak sebesar sekarang untuk duduk di parlemen seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa memang dua sudut pandang ini kan berbeda. Apakah benar tanpa Jokowi PDIP bukan siapa-siapa, atau tanpa PDIP Jokowi nggak jadi apa-apa? Ya jelas memang kita tahu bahwa PDIP yang mengusung Pak Jokowi gitu ya. Tapi tadi sudah ada penjelasan dari Bung Kodari, ya saya rasa sudah cukup menjadi pemahaman bagi kita. Dan saya juga tidak membenarkan hal yang disampaikan oleh Bung Kodari, dan saya juga tidak membenarkan hal yang saya ucapkan. Tapi saya merasa teman-teman punya penilaian. Jadi teman-teman saja nanti yang menilai, teman-teman sudah menonton, nilai sendiri saja ya. Nah, saya coba melihat penilaian dari teman-teman kita saja nih, dari komentar-komentar netizen plus 62 ya. PDIP semakin dijauhi rakyat karena kesombongannya. Saya kira PDIP nggak sombong ya. Tapi
Ya, saya rasa mungkin banyak orang yang menilai PDIP itu sombong karena mungkin cara bicaranya, gaya bicaranya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu juga apa memang itu sudah hal yang biasa sebagai humor di apa namanya di internal PDIP, kita nggak tahu juga ya. Alhamdulillah Pak Jokowi tetap didambakan rakyat Indonesia kalau sengkuni. Dia permuan Bu Megalah orang sombong. Ya, Pak Jokowi tetap didambakan rakyat. Memang banyak juga ya, tapi untuk saat ini saya rasa sudah tidak sebesar dulu lagi gitu ya. Kita nggak tahu efeknya apa juga tuh. Ini di depan orangnya bisa ngomong gini sama aja orang lagi lewat disiram air kotoran. Apalah rasanya bila kita yang digituin. Jangan-jangan nanti yang diusung PDIP untuk jadi kepala daerah nasibnya akan sama. Diolok-olok, dipermalukan rakyat, mesti hati-hati. Membayangkan saja, kan Jokowi itu presiden paling top, paling hebat, paling sukses. Seumpama hidup di era revolusi, mungkin yang jadi presiden pertama dan proklamator RI, atau bahkan sedangkan M. Kodari ini seperti apa ya? Saya nggak tahu ya, pokoknya ya mungkin kalau nggak ada perjuangan 98 ya, tanpa ada kuda tuli, mungkin Pak Jokowi juga nggak akan jadi presiden gitu ya. Karena dari dulu kita tahu sepanjang sejarah bangsa ini itu lebih cenderung pemimpin-pemimpin, apalagi eh, presiden gitu ya, itu berasal dari Golkar kalau nggak salah tuh dulu. Dan pasti orang-orang yang punya jabatan ya mungkin di kemiliteran ya di kepolisian, atau mungkin punya apa keluarganya ada yang pejabat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi ya. Anak petani, anak buruh, anak tukang kayu kayak seperti Pak Jokowi udah bisa jadi presiden ya. Itu berkat perjuangan-perjuangan yang sudah diperjuangkan di masa lalu ya. Oke, kata Bu Mega, Pak Jokowi begitu deh, mentang-mentang padahal Pak Jokowi tanpa PDIP. Aduh, kasihan deh. Kalau sekarang dibalik PDIP dan Bu Mega begitu deh, mentang-mentang. Padahal tanpa Pak Jokowi, aduh Bu Mega dan PDIP kasihan loh, bakal berat merana tenang. Oke, tengil banget cengengesan emak, mungkin biasa melecehkan orang. Untunglah Bang Rara anak pendiri PDI sudah keluar dari Banten. Megawati cocok gabung dengan Amin Rais, Rocky Gerung, Eki Sujana, Rizal Ramli. Manusia kalau sudah gila hormat pasti lupa bahwa hidupnya tergantung Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketum PDIP sombong mengajarkan untuk menyimpan dendam. Ya, saya nggak tahu ya, ini penilaian-penilaian Anda ya. Setelah nanti purna tugas, Pak Jokowi mau pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa yang dirindukan dan dicintai orang. Nah, ini juga komentarnya ini nih. Setelah nanti purna tugas, ini kan setelah purna tugas. Sekarang Pak Jokowi sudah purna tugas, tapi ya kita lihat faktanya masih aja kok cawe-cawe ngendorse sana sini waktu kita ada. Kan ini kan yang menjadi problem juga, atau pertanyaan kita juga sebetulnya. Ya, banyak yang menyebutkan Pak Jokowi seolah-olah belum selesai dengan dirinya sendiri, tidak tidak ikhlas kalau sudah berakhir sebagai presiden dan sebagainya. Itu sering sekali ucapan-ucapan itu yang saya terus dengarkan di berbagai media sosial ya. Nah, kemudian saya coba melihat. Nah, sekarang PDI tanpa Jokowi kasihan deh. Pilpres memang kalah ya PDIP. Orang yang selalu menyimpan dendam tidak akan mengalami damai dalam dirinya. Perlu refleksi untuk tahun 2029, harus rendah hati untuk ke depan agar rakyat tetap respect. Jangan sombong, angkuh kalau ini tetap dipertahankan, ini akal kehancuran. Benar, sebagai negarawan harusnya sebaiknya tidak mengeluarkan kata-kata kalimat itu. Kurang etis, kurang pantas rasanya mengatakan merendahkan orang yang kala itu sudah menjadi pimpinannya. Kekasarnya menghina ingin menampilkan bahwa dirinya yang mengangkatnya, ingin diakui oleh semua alias sombong. Ya kan mungkin itu sudah menjadi apanya gitu ya, tapi it's okay lah, memang agak apa juga sih sebetulnya, tapi kita nggak tahu karena itu mungkin sudah ya hal-hal receh lah di PDIP kalau ucapan-ucapan semacam itu gitu ya. Ya tergantung kita baper apa enggaknya kan gitu. Ibu Mega sekarang sadar bahwa yang presiden itu Pak Jokowi, bukan ibu. Tidak ada rasa hormatmu ke presiden. Selama ini Presiden Jokowi yang hormat padamu mentang-mentang untuk Pak Ganjar kalah. Kalau tidak
wah akan lebih berkuasa lagi. Nah ini yang salah perspektif mungkin menurut saya luruskan sedikit bahwa apa namanya, mungkin Pak Jokowi memang di luar daripada partai ya presiden, tapi kalau sudah masuk ruang lingkup partai, apalagi sudah sampai ke kantor PDIP misalnya, ya beliau sebagai kader, ya mungkin kader yang dihormati lah gitu ya. Tapi oke lah, teman-teman punya penilaian yang berbeda, boleh silakan sebutkan nanti di komentar pada video ini ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI, Hari Hormati.